Hai teman belajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar, salam semangat untuk teman belajar di seluruh Nusantara. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 5 perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Teman belajar, simak baik-baik ya. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak setuju. Di antaranya Sekutu, Inggris, dan terutama Belanda. Bahkan Jepang belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Akhirnya Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris ini merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNY di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NIKA ditentang oleh rakyat dan pemerintahan Indonesia. Mereka tidak mengakui dan tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Dan perlawanan ini terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan perlawanan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Sekarang kita akan membahas perlawanan fisik yang dilakukan di berbagai daerah. Yang pertama, ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kejadian ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu. Sedangkan tokoh dari Indonesia yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Kemudian, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan yang kedua, Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Insiden ini bermula dari Sekutu yang mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, ada medan area yang terjadi pada tanggal
10 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Kemudian yang kelima ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Oke teman belajar, sekarang kita akan membahas perjuangan secara diplomasi. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian Linggarjati. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjiannya, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga, Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Adapun isi perjanjiannya, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Kemudian akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman belajar, sekian dulu belajar kita kali ini. Semoga di video-video berikutnya kita dapat membahas materi lain yang lebih menarik. Terima kasih, dadah.